Mungkin kalian terutama yang tinggal di Pulau Jawa sering melihat kadalang satu ini, atau kura-kura yang ini. Atau mungkin kalian pernah dengar tentang berita pembantaian kucing di Australia, hingga koloni tikus yang sangat merusak di benua itu. Atau berita tentang dilarangnya kangkung di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Ada kalanya, para makhluk hidup ini menjadi berbahaya karena berada di tempat yang salah. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang spesies invasif. Mungkin kita pernah merasa kasihan dengan hewan yang ditangkap lalu dipelihara di kandang. Kemudian, kita ingin melepasnya demi kebaikan si hewan, dengan niat membiarkan mereka hidup bebas. Tunggu dulu, apa yang kita anggap niat baik ini belum tentu baik. Melepas hewan atau organisme apapun tidak boleh sembarangan. Kenapa? Hewan yang kita lepas liarkan belum tentu akan bertahan hidup. Mereka mungkin akan mati karena dilepas bukan di habitat aslinya. Contohnya gini, misal kalian tinggal di tengah kota dan kalian memelihara satu burung kakatua. Karena merasa kasihan, lalu kalian melepasnya dengan berharap burung itu dapat hidup bebas. Alih-alih hidup bebas dan sejahtera, justru burung kakatua itu malah kebingungan karena dilepas di tengah kota yang untuk mencari makan saja sulit, di mana tidak ada hal-hal seperti di alam liar. Atau karena burung itu sudah lama berada di kandang, alhasil kemampuan terbangnya tidak begitu baik. Dan dia akan mudah ditangkap oleh orang lain. Lalu, bagaimana jika kita melepasnya di hutan? Sama saja, burung yang tidak terbiasa hidup di alam liar kemungkinan tidak akan mampu bertahan hidup. Apalagi hutan tersebut bukanlah habitat aslinya. Kemungkinan burung akan sulit bertahan hidup. Belum lagi hal-hal kompleks lainnya, seperti kondisi burung saat dilepas, hingga kondisi hutan, jumlah makanan, predator, penyakit, dan masih banyak hal kompleks lainnya. Atau, skenario selanjutnya, apabila hewan itu mampu bertahan dan beradaptasi, adalah mereka berpotensi menjadi spesies invasif. Sesuai namanya, invasif, maka spesies invasif dapat diartikan sebagai organisme yang menguasai atau kelebihan populasi yang merusak lingkungannya. Spesies invasif lebih dikenal sebagai spesies pendatang di suatu wilayah yang hidup dan berkembang biak di wilayah tersebut, dan menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati di wilayah itu. Tetapi, beberapa mengatakan bahwa spesies invasif juga merupakan spesies asli yang mengalami kelebihan populasi, walaupun hal itu masih menjadi perdebatan. Spesies invasif biasanya timbul akibat terbawa oleh manusia, entah sengaja atau tidak sengaja. Spesies invasif meliputi hewan, tumbuhan, jamur, hingga mikroorganisme. Tapi, kenapa mereka dapat menguasai atau dalam tanda kutip menginvasi tempat barunya? Ini karena tempat yang bukan habitat aslinya ini berbeda dengan habitat asli mereka. Di habitat aslinya, mereka dikontrol oleh rantai makanan di wilayahnya. Saat pindah ke tempat baru, kemungkinan di tempat baru, mereka tidak ada di daftar rantai makanan, sehingga tidak punya persaingan di sana. Jadi, pada intinya, spesies invasif adalah spesies yang berasal dari tempat lain, kemudian terbawa atau dibawa oleh manusia ke tempat baru, dan malah berkembang biak secara pesat dan justru menguasai tempat barunya tersebut. Kira-kira simpelnya seperti itu. Tapi, apa dampaknya? Apakah menimbulkan dampak buruk, terutama untuk manusia? When we think about introduced species that arrive somewhere, we often worried about that they break the rules of the game. The checks and balances that you have is being broken by species that arrive without their suite of natural predators or diseases. So then they can outcompete a lot of the native species, become super abundant, and create ecological or economic problems. We talk a lot about the ecological impacts, the negative impacts for biodiversity that invasive species has. And I think people often think that's the nature lover's problem or that's the scientist's problem. But actually, invasive species do impact our daily lives. Spesies invasif dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati di lingkungan barunya.
Mereka adalah bentuk nyata yang merusak rantai makanan dan berdampak pada keseimbangan alam. Keberadaan spesies invasif di suatu wilayah akan menyaingi atau menyingkirkan spesies asli di wilayah itu. Mereka bertanggung jawab atas berkurangnya atau bahkan kepunahan beberapa spesies asli. Contoh spesies invasif yang paling dikenal adalah kodok tebu di Australia. Ini adalah spesies kodok beracun yang berasal dari Amerika Selatan. Ini semua berawal pada sekitar tahun 1930-an. Kodok tebu dibawa ke Australia dengan tujuan untuk membasmi hama di perkebunan tebu. Namun, Australia bukanlah habitat asli mereka. Alhasil, di sana kodok tebu tidak memiliki predator alami. Selain itu, sifat mereka yang memakan hampir apa saja yang bisa mereka makan, dan laju reproduksi yang pesat, membuat kodok tebu sekarang menjadi salah satu spesies invasif di benua itu. Kehadiran kodok tebu akhirnya menyaingi spesies asli di benua Australia dalam hal sumber daya seperti makanan. Selain itu, kodok tebu yang beracun juga membunuh para predator yang ada di sana, di mana para predator ini tidak memiliki kekebalan terhadap racun dari kodok tebu, berbeda dengan predator alaminya di habitat asli mereka. Kini, kodok tebu menjadi penyebab atas menurunnya jumlah beberapa spesies asli di benua itu. Di Indonesia, ada ikan arapaima yang ditemukan di Sungai Brantas, yang dilepas oleh orang-orang tidak bertanggung jawab di sana. Tentu saja, hal ini adalah sebuah ancaman terhadap ekosistem asli di sungai itu, dan akhirnya, pemerintah terkait pun turun tangan dalam masalah ini. Beberapa hari lalu viral video ikan arapaima gigas dilepas warga di Sungai Brantas. Ikan raksasa air tawar ini bisa membahayakan ekosistem sungai karena berada di luar habitat aslinya. Spesies invasif tidak hanya berdampak pada ekologi, dampak ekonomi yang akan dirasakan manusia juga akan terjadi akibat adanya spesies invasif ini. Salah satu contohnya di Danau Toba, Sumatera Utara. Menurut pemberitaan, ada satu ikan yang sudah sangat diresahkan oleh nelayan sekitar, yaitu ikan red devil. Ini adalah ikan yang berasal dari Amerika Tengah. Kemungkinan, ikan ini dilepas di Danau Toba oleh orang yang memelihara ikan hias ini. Hingga kemudian, ikan ini berkembang dengan pesat di danau tersebut. Red devil diketahui memangsa populasi ikan yang menjadi tangkapan nelayan di sana. Kemunculan ikan red devil di Danau Toba pun akhirnya mengurangi hasil tangkapan nelayan di daerah itu. Saudara, keberadaan ikan red devil atau ikan Oscar semakin meresahkan nelayan di Danau Toba. Ikan invasif ini juga dikhawatirkan mengancam ekosistem di Danau Toba. Para nelayan di Kabupaten Samosir mulai meresahkan penurunan pendapatan akibat populasi ikan red devil ini sejak tahun 2020 lalu. Selain itu, kita juga pernah membahas tumbleweed yang menjadi tumbuhan invasif di Amerika Utara, yang akhirnya menjadi hama petani dan sangat mengganggu karena tumbuhan ini dapat menumpuk di suatu tempat dengan sangat banyak hingga meningkatkan risiko kebakaran. Spesies invasif tidak hanya terbatas pada hewan dan tumbuhan, ini juga dapat terjadi di organisme lain. Contohnya pada bakteri yang ditemukan di cabai impor dari Tiongkok yang berisiko menjadi spesies invasif, di mana bakteri ini belum pernah ada di Indonesia. Sehingga apabila dibiarkan, maka dapat merusak pertanian cabai, bahkan tumbuhan-tumbuhan lain di Indonesia. Oleh karena itu, Badan Karantina Pertanian memusnahkan bibit dan tanaman cabai impor yang membawa bakteri tersebut. Itu adalah beberapa contoh dari spesies invasif dan dampak yang ditimbulkan. Spesies invasif memiliki dampak yang sangat jelas, tetapi kita tidak dapat menyalahkan mereka, karena mereka hanya melakukan apa yang harusnya mereka lakukan secara naluri. Kitalah sebagai manusia yang memiliki akal pikiran yang harus bertindak untuk mencari solusi atas hal ini. Mengontrol atau menghilangkan spesies invasif bukanlah hal yang sederhana. Banyak pertimbangan yang sangat kompleks dalam hal tersebut. Karena apabila salah langkah, malah dapat menjadi bumerang. Pengendalian spesies invasif perlu peran dari pemerintah dan para ilmuwan untuk mengatasi hal ini. Itulah sebabnya, di beberapa negara melarang membawa atau memelihara spesies tertentu. Seperti contoh di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, dilarang membudidayakan kangkung, karena dapat berisiko menjadi gulma yang berbahaya. Atau ikan gabus yang juga dilarang di sana. Di Indonesia, ikan arapaima juga menjadi salah satunya.
Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020, dilarang untuk memelihara ikan arapaima di Indonesia. Tetapi, adakah yang bisa kita lakukan sebagai individu? Tentu, mematuhi peraturan yang ada adalah hal utama. Selain itu, kita bisa melakukannya dengan tidak sembarangan dalam memelihara hewan atau tumbuhan, atau makhluk hidup lainnya. Kita harus menjaga peliharaan kita agar tidak keluar atau kabur dari kandang. Nah ini teman-teman, ini katanya Pak Asep, kalau lehernya merah ini laki-laki, woi. Dan juga, kita harus menghindari melepas liar peliharaan dengan sembarangan. Kasus spesies invasif sering disebabkan akibat orang yang tidak sanggup mengurus peliharaannya, kemudian dengan sembarangan melepasnya begitu saja. Lebih baik, kalian serahkan kepada petugas resmi atau menyerahkannya kepada balai konservasi atau kebun binatang, daripada mencoba melepasnya sendiri. But what happens when you can no longer take care of it or you need to move? In many cases, a lot of times these get dumped into a local water body. Now you've introduced a new fish species or a new plant species that can easily take over because that lake or that water body is not adapted to that new species. Itulah dia spesies invasif, organisme yang menjadi ancaman karena berada di tempat yang tidak semestinya. Mulai saat ini, kita harus lebih sadar atas hal-hal seperti ini, yang dampaknya sudah sangat jelas. Tapi, ada satu pertanyaan. Apakah manusia juga spesies invasif? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.